Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala. Sudah lebih dari sebulan kita harus stay at home. Wabah COVID-19 menimbulkan berbagai reaksi. Beberapa waktu yang lalu, Basecare, sebuah program pendampingan karyawan, merilis sebuah diagram yang menggambarkan reaksi kita terhadap COVID-19. Ada 3 macam orang yang digambarkan di dalam diagram ini, yaitu orang dalam zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Mereka yang berada dalam zona ketakutan adalah orang-orang yang sering mengeluh, mudah marah, panik buying, dan disadari atau tidak, seringkali mereka menyebarkan ketakutan. Setiap informasi yang diterima dari sosial media langsung di-share, tanpa terlebih dahulu dicari tahu kebenarannya. Rasa takut sebenarnya merupakan alarm bagi kita ketika ada bahaya yang mengancam. Namun, kekhawatiran, yaitu rasa takut yang berlebihan dan tanpa alasan jelas, seringkali membuat kita bertindak di luar kewajaran. Seperti sebuah berita yang sempat viral beberapa waktu yang lalu mengenai warga yang mengenakan APD lengkap hanya untuk pergi berbelanja. Padahal pada waktu itu APD cukup langka dan sangat dibutuhkan oleh para tenaga medis. Karena itu Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 25 berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara-saudara, adakah kekhawatiran dapat menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi? Atau justru sebaliknya, kekhawatiran malah memperburuk keadaan? Tuhan Yesus juga berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu." Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini bukan sekedar hal-hal yang bersifat materi. Karena hal-hal yang bersifat materi, itulah juga yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pada bagian ini Tuhan Yesus menyebut Allah sebagai Bapa untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, kita memiliki hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Hubungan antara Bapa dan anak menggambarkan adanya sebuah kedekatan. Bukankah seorang bapa tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya, dan seorang anak tahu apa yang menjadi kehendak bapaknya? Karena itu, sebagai anak-anak dari Bapa kita di surga, marilah kita tidak berhenti di zona ketakutan, tetapi kita mau beranjak ke zona belajar. Kita mau mengenali emosi kita sendiri. Kita mulai menerima situasi yang sedang kita hadapi. Sedapat mungkin kita menuju pada zona pertumbuhan, di mana kita mulai dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dan kita tidak saja memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita mulai memikirkan orang lain. Sehingga tidak saja kita menjadi penerima berkat, tetapi kita menjadi saluran berkat. Menutup bagian ini, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." So, don't worry. Keep safe and healthy. God bless us.